Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bab 11, 12, dan 13. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Rizka Irhami, akhirnya 041, Katerina Diah Ayuning Tias, akhirnya 074, dan Gazala Aditama, akhirnya 079. Yang pertama adalah bab 11 tentang pelaksanaan belanja dan pembuatan surat pertanggungjawaban. Adalah dokumen pencatatan pelaksanaan belanja. Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen penggunaan anggaran diberikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar bagi bendahara untuk membuat surat pertanggungjawaban. Bendahara berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK mencatat pelaksanaan belanja dalam buku kas umum pengeluaran dan beberapa buku pembantu. Yang pertama adalah buku kas umum pengeluaran. Buku kas umum pengeluaran adalah suatu buku yang mencatat semua pengeluaran kas. Yang kedua, buku pembantu pengeluaran per rincian objek. Yang ketiga, buku pembantu kas tunai. Yang keempat, buku pembantu simpanan atau bank. Yang kelima, buku pembantu panjar dan buku pembantu pajak. Buku pembantu panjar di sini adalah salah satu pembukuan atau penatausahaan keuangan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui surat permintaan pembayaran panjar. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan belanja dan pembuatan surat pertanggungjawaban. Yang pertama, pejabat pengelola teknis kegiatan. Pejabat pengelola teknis kegiatan memiliki tugas memberikan data-data penggunaan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan dan memberikan data-data sebagai dasar pengeluaran dana untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran memiliki tugas yang pertama, menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Yang kedua, melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari uang persediaan, tambah uang, dan langsung pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pengeluaran berobjek. Dan yang ketiga, melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke pengguna anggaran untuk disahkan. Yang ketiga adalah penjabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, PPK SKPD memiliki tugas yang pertama, menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya, meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran, meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh pengguna anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran, dan meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh pengguna anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran. Yang keempat adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran memiliki tugas yaitu untuk menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh bendahara. Langkah-langkah teknisnya adalah yang pertama, pejabat pengelola teknis keuangan mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian, atas permohonan tersebut, pengguna anggaran memberikan memo persetujuan kepada bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang diberikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kepada PPTK. Langkah yang kedua, PPTK wajib mengarsip dokumen yang terkait dengan pengeluaran belanja untuk kegiatan tersebut. Kemudian, PPTK memberikan dokumen-dokumen pelaksanaan belanja sebagai dasar bendahara pengeluaran dalam melakukan pertanggungjawaban belanja. Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK. Selanjutnya, bendahara pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja dalam buku kas umum pengeluaran, buku pembantu pengeluaran per rincian objek, buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pajak.
Dalam buku kas umum pengeluaran digunakan untuk mencatat transaksi belanja, buku pembantu pengeluaran perincian objek digunakan untuk mendetailkan item pengeluaran yang dilakukan selama 1 bulan. Buku pembantu kas tunai digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di kas tunai bendahara pengeluaran. Buku pembantu simpanan atau bank digunakan untuk mencatat saldo SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan dan berada di rekening bendahara pengeluaran. Buku pembantu panjar digunakan untuk mencatat jumlah yang telah dibelanjakan untuk membayar jasa yang telah dilaksanakan pihak ketiga. Dan buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat pajak PPN yang dibayar pada saat membeli barang, atau mencatat PPh yang dipotong pada saat pembayaran gaji pegawai negeri. Di sini saya akan menjelaskan bab 12. Bab 12 itu tentang pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengeluaran. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan itu mencakup yang pertama ada buku kas umum pengeluaran, yang kedua ada ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek yang dimaksud. Yang ketiga ada bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas negara. Dan yang keempat ada registrasi penutupan kas. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban yang pertama, meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan. Yang kedua, menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek. Yang ketiga, menghitung pengenaan PPN atau PPh atas beban pengeluaran perincian objek. Dan yang keempat, menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan oleh PPK SKPD dalam menata usahakan pertanggungjawaban pengeluaran itu mencakup registrasi penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang kedua registrasi pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang ketiga surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang keempat register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, dan yang kelima register penutupan kas. Selanjutnya ada pihak terkait. Di sini ada bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Yang kedua, melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP dan UT dan LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pengeluaran per objek. Yang ketiga, melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke pengguna anggaran atau melalui PPK SKPD untuk disahkan. Berikutnya ada PPK SKPD. Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menguji SPJ pengeluaran beserta kelengkapannya. Yang kedua, meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran. Yang ketiga, meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh pengguna anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran. Yang keempat, meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh pengguna anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran. Untuk pengguna anggaran, dalam kegiatan ini, pengguna anggaran itu memiliki tugas sebagai berikut, yaitu menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh bendahara.
Selanjutnya ada langkah-langkah teknis. Langkah pertama, dalam proses pelaksanaan belanja, dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPTK dicatat oleh bendahara dalam buku-buku sebagai berikut. Yang pertama, buku kas umum pengeluaran. Yang kedua, buku pembantu pengeluaran perincian objek. Yang ketiga, buku pembantu kas tunai. Yang keempat, buku pembantu simpanan atau bank. Yang kelima, buku pembantu panjar. Dan yang keenam, buku pembantu pajak. Selanjutnya, langkah kedua, dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup yang pertama, register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang kedua, register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang ketiga, surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, yang keempat, register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran, dan yang kelima, register penutupan kas. Setelah di bab 12 tadi mengenai SPJ pengeluaran, nah di bab 13 ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pembuatan SPJ pengeluaran pembantu. Setelah di bab 12 tadi mengenai SPJ pengeluaran, nah di bab 13 ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pembuatan SPJ pengeluaran pembantu. Jadi SPJ pengeluaran pembantu itu merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu. Nah, bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi tadi di bab 12 ada SPJ pengeluaran yang dilaporkan atau dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. Di sini di bab 13 terdapat bendahara pengeluaran pembantu yang tugasnya mengeluarkan SPJ pengeluaran pembantu. Nah, bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah atau besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Nah, selanjutnya dalam proses penatausahaan buku pengeluaran pembantu mencatat transaksi dalam buku dalam 3 buku, yaitu buku kas umum pengeluaran, buku pajak PPN atau PPH, dan buku pembantu panjar. Nah, untuk SPJ diserahkan dengan dilampiri oleh beberapa hal seperti buku kas umum pengeluaran, buku pajak PPN atau PPH, dan bukti-bukti lain yang sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan SPJ pengeluaran. Yang pertama yaitu bendahara pengeluaran itu sendiri. Bendahara pengeluaran memiliki tugas seperti yang pertama menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Yang kedua, melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP dan TU dan LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pengeluaran per objek. Yang ketiga, melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD untuk disahkan. Untuk pihak terkait yang kedua yaitu bendahara pengeluaran. Jadi di sini bendahara pengeluaran juga terkait oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dan bendahara pengeluaran memiliki tugas seperti melakukan verifikasi atas evaluasi dan analisis SPJ pengeluaran pembantu. Yang kedua, memberikan persetujuan terhadap SPJ pengeluaran pembantu. Maka SPJ pengeluaran pembantu harus disertakan bendahara pengeluaran dalam pembuatan SPJ pengeluarannya. Selanjutnya mengenai langkah-langkah teknis
dalam pembuatan SPJ pengeluaran pembantu. Nah, di situ bisa kita lihat pada bagian alir. Di sini ada prosesnya. Jadi seperti langkah yang pertama yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu itu melakukan pencatatan bukti pembelanjaan dari dana UP, GU, dan TU. Nah, setelah bukti-bukti tersebut dicatat, maka bendahara pengeluaran pembantu akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu pencatatan yang dihasilkan dokumen sebagai berikut, seperti buku kas pengeluaran pembantu, buku pajak PPN PPh pembantu, dan buku panjar pembantu. Nah, dari bukti transaksi tadi UP, GU, dan TU dimasukkan ke dokumen-dokumen ketiga ini, seperti buku kas pengeluaran pembantu, buku pajak, dan buku panjar pembantu. Nah, setelah itu proses selanjutnya ketiga dokumen ini akan masuk ke SPJ pengeluaran pembantu. Di sini dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Jadi dokumen SPJ pembantu itu terdiri dari PKU, buku pajak PPN PPh, dan bukti pengeluaran yang sah. Nah, SPJ ini akan terbit atau keluar oleh bendahara pengeluaran tanggal 5 bulan berikutnya. Setelah itu langkah kedua, bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis SPJ yang dikeluarkan oleh pengeluaran pembantu. Nah, bendahara setelah dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis oleh bendahara pengeluaran, lalu disetujui, akhirnya bendahara pengeluaran akan menggunakan SPJ pengeluaran pembantu tersebut dalam proses pembuatan SPJ-nya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.